Viral di media sosial, fenomena penyapu koin di Indramayu menyita perhatian publik. Warga terlihat memadati lokasi demi mengumpulkan koin yang tersebar di jalan. Seperti apa fakta di balik kejadian ini? Berikut laporannya. Di tengah padatnya arus kendaraan jalur Pantura, tepat di kawasan Jembatan Sewo, perbatasan Indramayu dan Subang, terdapat fenomena sosial yang hingga kini masih bertahan. Mereka disebut warga sebagai penyapu koin Harry Potter. Bukan karena sihir, tetapi karena berkali-kali ditertibkan, berkali-kali dilarang, mereka selalu kembali muncul di lokasi yang sama. Jembatan Sewo yang tradisi udah pekat banget, nggak bisa dihilangin, bahkan diusir ataupun bagaimanapun. Waktu itu kan ada KDM juga ya. Nah, tapi tetap aja nggak bisa. Bahkan si polsek tersebut, Pak Kapolseknya ini kesurupan. Ya, waktu Lebaran didatengin buaya putih. Biar menyaksikan yang dari Polda Jabar tuh menyaksikan anak buahnya meninggal. Akhirnya dia pulang pada ngelemparin uang 5 ribuan. Fenomena penyapu koin di Jembatan Sewo sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Aktivitas ini bermula dari kepercayaan sebagai masyarakat Pantura yang meyakini bahwa membuang uang receh saat melintas jembatan dapat menghindarkan diri dari kesialan selama perjalanan. Tradisi itu dipercaya berkembang sejak tragedi kecelakaan rombongan transmigrasi tahun 1974 yang kemudian melahirkan berbagai cerita mistis di kawasan Sewo. Dulu ini menjadi saksi nih, bangkainya di sini nih, bangkai manusia yang korban terbakar. Ceritanya juga itu mah tergantung orang percaya apa tidaknya. Dulu kan sebelum ada jembatan, ada orang Jawa mau melintasi kali sungai tersebut, sehingga kali sungai tersebut itu belum ada akses ataupun jembatan sama sekali ya. Jadi muncul si buaya tersebut menolong si manusia tersebut. Mau kemana katanya? Menyeberang, naik ke pundak saya. Begitu naik pundak, nah si orang Jawa itu, orang Wetan khususnya, dia nggak ngucapin terima kasih, padahal niat buaya itu tersebut baik. Nah, dan akhirnya niat baiknya dia itu jadi petaka apa, supaya serapanya awas kalau suatu saat lewat lagi ke sini, begitu jembatan udah jadi, jangan harap selamat. Mereka berdiri di pinggir jalan sambil membawa sapu lidi untuk mengumpulkan uang receh yang dilempar pengendara. Salah seorang penyapu koin bernama Pandi mengaku sudah cukup lama menjalani pekerjaan ini. Ia bekerja sejak pagi hingga sore hari. Pandi biasanya kalau lagi nongkrong nyapu koin kayak gini, itu keluarnya jam berapa? Terus baliknya juga jam berapa? Paling keluar jam 6. Nah, jam 11 pulang, istirahat dulu, datang lagi ke sini setengah dua. Nah, setengah 2 kan kesini lagi. Nah, nanti baliknya jam berapa lagi tuh? Ya, sekitar setengah 5, jam 5. Setengah 5. Nah, warga-warga sini tuh yang ikut nyapu tuh sebenarnya warga mana, Pak? Warga sini, Sukra. sana, campur. Oh, Dari daerah Kabupaten Subang dan antara Indramayu. oh. Kalau daerah sini tuh namanya daerah apa? Daerah Sewo. Sewo. Kalau itu Sukra masih. Maksudnya? Dongdong, Dongdong. kampungnya. Oke. Nah, Terutama saat musim mudik, Lebaran, Jumat Kliwon, dan hari-hari tertentu ketika jumlah pengendara meningkat drastis. Meski penghasilannya tidak besar, pekerja ini dianggap cukup membantu ekonomi warga sekitar. Berdasarkan data sementara, Dinas Sosial terdapat sekitar 105 penyapu koin yang aktif di kawasan Jembatan Sewo. Sebagian berasal dari wilayah Sukro, Kedongdong, Karanganyar, hingga daerah perbatasan Indramayu dan Subang. Kepercayaan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian warga untuk mencari penghasilan. Bahkan aktivitas tersebut kerap menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali melakukan penertiban, mulai dari Satpol PP, kepolisian, hingga Dinas Sosial pernah turun langsung ke lokasi. Sejauh ini tuh ada nggak Pak, program dari Dinas Sosial Ya itu tuh BIMSOS, bimbingan sosial tuh itu menginformasikan. Jadi itu udah pernah ada ya Pak? Ya kita sering melaksanakan seperti, cuman siapa yang minat hidup di dalam panti nggak menghasilkan uang. Oh iya. Nah kalau di situ kan hasilnya ada.
Bahkan, sempat ada pemberian kompensasi kepada penyapu koin agar berhenti turun ke jalan. Namun, upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya. KDN mau ada kompensasi. Nah itu kira-kira digantinya berapa sama KDN? Itu saya juga koordinatornya ya. Waktu itu kesepakatan Pak Camat, Pak Kapolsek, juga Pak Luki Hakim itu minta data itu 105 orang. Berhubung tahu sendiri kalau musiman kan lebih dari ratusan orang itu. Akhirnya kan pada pengen aslinya kalaupun data ini tersebut 105 orang benar itu per kepala 1 juta sama KDM. Cuma berhubung pas survei KDM ke sini orang banyak jadi pukul rata 600 dan akhirnya sama orang desa tersebut nggak tahu lah potong berapa jadi kebagiannya cuma 400. Nah itulah. Di tengah larangan dan penertiban yang terus dilakukan, penyapu koin Harry Potter di Jembatan Sewo masih terus bertahan. Fenomena ini kini menjadi gambaran rumit antara tradisi, ekonomi, dan budaya masyarakat Pantura yang belum sepenuhnya bisa dipisahkan dari suara koin yang jatuh di atas aspal. Dinas Sosial menilai persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan razia atau larangan semata, karena selama masyarakat masih melempar uang receh di jalan, aktivitas penyapu koin akan tetap bertahan.